Halo, saya Tiara Dewangga dari kelas Sibil 5A akan memaparkan tugas-tugas dalam mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Judul yang saya ambil adalah Pembuatan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada Lembaga Bahasa Lia Surabaya. Judul ini diambil dari tugas akhir S1 Prodi Sistem Informasi Stikom Surabaya oleh Danika Audi Oriza Pramijas, yang kemudian disusun berdasarkan analisis saya sendiri. Tujuan dari pembangunan sistem informasi ini adalah menghasilkan sistem informasi akademik berbasis website. Sasarannya, SI akademik mampu menangani penjadwalan kelas, penilaian siswa, presensi kelas, dan laporan akademik. Metode yang digunakan adalah System Development Life Cycle atau SDLC, model waterfall. Kemudian akan kita bahas mengenai perancangan aktivitas proyek dalam work breakdown structure. Di sini adalah WBS atau Work Breakdown Structure yang digunakan untuk pelaksanaan proyek. Pada level 0 adalah judulnya, lalu di level 1 ada 4 tahap sesuai metode waterfall, yaitu perencanaan sistem, analisis sistem, desain rancangan, dan implementasi. Lalu masing-masing tahapan ini kemudian mempunyai tahapan turunan. Untuk perencanaan sistem ada pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi, membuat rumusan proyek, dan dokumentasi. Di tahap 2 yaitu perencanaan sistem, yang terdiri dari analisis kebutuhan serta analisis dari sistem informasi akademik yang sudah berlangsung di perusahaan. Lalu di tahap ketiga yaitu desain rancangan. Yang pertama, rancangan secara umum dalam bentuk blueprint, lalu evaluasi dan seleksi sistem, kemudian desain secara detail. Atau di dalamnya ada juga programming di sini. Lalu ada perancangan interface. Lalu implementasi yaitu instalasi sistem, pelatihan serta penyusunan dokumentasi. Selanjutnya yaitu struktur SDM, sumber daya manusia, dan organisasi tata kerja. Berikut adalah struktur SDM-nya, di mana masing-masing tahap itu ada manajernya. Di sini ada manajer perencanaan sistem, manajer analisis sistem, manajer desain rancangan, dan manajer implementasi. Masing-masing kepengurusan atau masing-masing tahap ini terdiri dari staf dan tenaga ahli. Lalu untuk masing-masing tahap yang tadi sudah digambarkan atau dibuat dalam WBS, itu ada penanggung jawabnya masing-masing, seperti yang tertulis di sini. Jadi setiap kegiatan atau tahapannya punya penanggung jawab atau pelaksana masing-masing, yang dipantau oleh manajernya. Lalu yang ketiga adalah anggaran proyek. Berikut penggambaran anggaran proyek. Dan di sini bisa menggunakan Excel. Total anggaran yang dibutuhkan yaitu 60.150.000. Di sini masing-masing kode yang sudah atau masing-masing aktivitas yang sudah ada di WBS itu dimasukkan ke dalam sini, lalu ditentukan SDM pelaksanaannya, SDM pelaksana sesuai yang sudah ditentukan sebelumnya,
peralatan apa saja yang diperlukan, serta biaya perjalanan dinas yang dibutuhkan. Lalu kesemuanya digabung. Total bayar ini disesuaikan dengan jumlah dikali harga. Kalau SDM jumlah, lama hari, dan honor. Kalau peralatan jumlah dan harga. Kalau perjalanan dinas total bayar itu didapat dari lama penggunaan dan berapa harganya. Semua ini kemudian dijumlah sesuai barisnya. Lalu akhirnya dijumlah dan dimasukkan ke total ini. Lalu penjadwalan proyek. Untuk penjadwalan proyek itu kembali lagi atau disesuaikan dengan WBS. Masing-masing kegiatan itu mempunyai durasi waktu pelaksanaan yang kemudian bisa dibuat penjadwalannya. Lalu bisa dibuat juga kegiatan pendahulunya di sini. Lalu jumlah-jumlah hari ini kemudian dijumlahkan sehingga didapat, dan dalam proyek ini dibutuhkan waktu selama 43 hari. Kemudian analisis keuangan proyek, yaitu pengeluaran dan pendapatan dari pengembangan sistem. Ini bisa disebut juga sebagai cost benefit analysis. Di sini kita hitung rencana biayanya dan juga rencana manfaat. Rincian biaya ini biasanya untuk tahun ke-0 yaitu saat pembangunan sistem. Lalu untuk rincian manfaat ini income yang didapat dari sistem. Ini total wujudnya, total tak wujud, didapat total manfaat, dan selisihnya dihitung dari ini, total manfaat kurang total biaya. Berdasarkan analisis payback period, itu kalau dibuat dengan grafik akan didapatkan keuntungan pada tahun ketiga di sini. Di mana di tahun 0 ini adalah pengeluarannya dan mencapai titik impas pada tahun ketiga. Berdasarkan perhitungan akan didapat angka payback period atau waktu yang digunakan untuk sampai balik modal atau mencapai titik impas itu pada tahun kedua, bulan ke-7. Lalu yang kedua, analisis return of investment. Didapat, keuntungan yang didapat adalah 20,33% pada tahun ketiga. Dengan analisis net present value atau NPV, maka akan didapatkan keuntungan pada tahun ketiga yaitu Rp4.421.644. Lalu yang terakhir, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Berdasarkan perhitungan IRR, nilai IRR-nya adalah 8,54% per tahun. Maksudnya ini adalah tingkat bunga yang didapat dari sistem. Karena IRR lebih dari 5%, artinya proyek ini dapat diterima atau dapat dilaksanakan. Lalu, TOR atau Term of Reference. Untuk TOR, latar belakangnya yaitu adalah sebagai berikut. Pertama-tama, Lembaga Bahasa Lia Surabaya adalah lembaga pendidikan bahasa Inggris cabang Surabaya di bawah naungan Yayasan LIA. Lembaga Bahasa Lia Surabaya memiliki fokus utama atau lini bisnis di bidang pendidikan. Permasalahan yang dihadapi yaitu seputar akademik, seperti aplikasi yang sudah tidak dapat digunakan untuk pengolahan nilai. Maksudnya aplikasi yang sudah ada itu tidak dapat melakukan pengolahan nilai. Lalu data histori yang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga informasi perkembangan akademik lembaga yang mana merupakan
hal yang sangat penting itu menjadi minim dan tidak adanya penyesuaian jadwal kelas secara otomatis. Tujuannya adalah menghasilkan sistem informasi akademik berbasis website. Sasarannya, SI akademik mampu menangani penjadwalan kelas, penilaian siswa, presensi kelas, dan laporan akademik. Lingkup kegiatan yaitu berfokus pada kegiatan akademik. Waktunya sesuai seperti yang telah di perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar selama 43 hari. Metode pengembangan yaitu SDLC, model waterfall. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring dan evaluasi, formatnya adalah sebagai berikut. Dibuat kode kerjanya, lalu aktivitasnya apa, dan ditentukan aspek-aspeknya. Aspek yang paling utama adalah pelaksanaan sesuai dengan jadwal, apakah terlaksana atau tidak. Anggaran kegiatan mencukupi, iya atau tidak, dan SDM pelaksanaan cukup, iya atau tidak. Lalu selanjutnya akan disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan. Misalnya, pada aktivitas wawancara misalnya, dalam kegiatan wawancara aspeknya orang yang ditemui tepat waktu misalnya iya atau tidak, atau informasi yang didapatkan mencukupi untuk pengembangan proyek seperti itu. Jadi untuk MONEF itu disesuaikan dengan kegiatannya masing-masing. Lalu MONEF ini kemudian dapat digunakan untuk membuat laporan kemajuan dari proyek. Sekian pemaparan dari tugas manajemen proyek sistem informasi ini. Terima kasih.